وجاءت سكرة الموت بالحق karya Dr. Aid Al-Qarni. أما بالنسبة لأحكام الموت وما بعده فقد فصلها أهل السنة والجماعة في كتبهم. Adapun mengenai hukum-hukum tentang kematian dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengannya, maka para ulama Ahlus Sunnah telah banyak membahasnya secara tuntas di dalam kitab-kitab mereka. Wa nahnu fi hajatin ila fiqhil ahkami wa ma yuqarribuna ila Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, dan kita memang sangat membutuhkan pengetahuan tentang apa saja yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, yang salah satunya adalah pengetahuan tentang kematian ini. Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi, Al-Imran ayat 140. Dan masa kejadian dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Wa ma'na al-ayatu 'inda katsirin minal mufassirin min rakha'i ila shiddatin. Ya, kebanyakan ahli tafsir menyebutkan bahwa makna dari masa pada ayat tersebut adalah kesenangan dan kesusahan. Wa min na'imin ila bu'usin, dari kenikmatan dan kesengsaraan. Wa min hayatin ila mautin, dari hidup kepada mati. Fallahu yudawilul ayyam, karena Allah Ta'ala di antara manusia untuk menjadi pelajaran bagi mereka. Berikut kami sampaikan ada 34 pertanyaan seputar kematian, yaitu as-su'alul awal. Soal yang pertama, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru min dzikri hadhimil ladzat, fama huwa hadhimul ladzat wa kaifa nadhkuruhu wa mal faidatu min dzakarahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perbanyaklah mengingat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Hibban disebutkan bahwa Rasul bersabda, perbanyaklah olehmu mengingat hadhimul lazzat, pencabut semua kesenangan. Apa makna daripada hadhimul lazzat di sini dan bagaimana kita mengingatnya, dan apa faedah kita mengingatnya? Wal jawabu rawi At-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Hibban عن النبي أنه قال أكثروا ذكر هذام اللذات والحديث من رواية أبي هريرة فما ذكر في قليل إلا كثره. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Hibban dari Nabi bahwasanya dia berkata, Rasul bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, dan hadis dari riwayat Abu Hurairah, dan apa-apa yang diingat dari sedikit kecuali banyaknya. Wa hadzimul ladzat, dan hazim ladzat itu dengan bidzal, yaitu al-maut, kematian. Wa huwa alladhi yahdumul ladzatu 'ala al-'abdi wa ya'quraha wa yaqtu'aha. Wal ladzatu kullu ma taladzadhu bihi min malin aw hisabin aw nasabin aw jahu aw mansubin. Ya, dinamakan kematian karena ia memisahkan dari segala kelezatan dunia dan mendatangkan malapetaka yang besar bagi dirinya, serta mencampakkannya ke dalam lubang yang gelap gulita. Kelezatan dunia adalah apa-apa saja yang bisa membuat seseorang itu menjadi senang dan bahagia karenanya, seperti harta, nasab, kedudukan, jabatan, dan lain-lain. Ya. Faqauluhu aktsaru min dzikri hadhimul ladzat, perkataan Rasul bahwasanya pemutus kenikmatan itu adalah ayyul maut, ialah kematian. Wa zada ba'dun nasi lakinna la tasihhu hadhihi riwayah. Ya. Sabda beliau di atas maksudnya agar kita sering-sering mengingat mati dalam kehidupan ini, dan sabda Rasul yang lain yakni diriwayatkan Abu Hurairah disebutkan bahwa beliau, maka tidak ada yang sedikit melainkan akan diperbanyak olehnya, dan tidak ada yang banyak maka akan melainkan akan dikurangi olehnya. Aktsaru min dzikr wa mufarriqul jama'ati wa akhadhal banina wal banat wal jumlatan al akhirina laysatana min kalami. Wa amma qawlu fama dzukira fi qalilin illa katsarahu, perkataan Rasul maka tidak ada yang sedikit melainkan akan diperbanyak olehnya. Wa dzalika inna may yatadhakkarul mautu da'iman yusbihul qalilu 'indahu katsiran,
dan tidak ada yang banyak melainkan akan dikurangi olehnya. Maksudnya adalah bahwa orang yang selalu mengingat mati akan merasa puas dengan kepunyaannya di dunia ini dan merasa sedikit dengan miliknya yang banyak untuk akhirat. Qala, dan sabda Rasul, wa ma dzukira fi katsirin illa qallalahu. Tidak ada yang banyak melainkan akan dikurangi olehnya. Ay anna al-katsira inda ahli al-amwal al-katsiratu taqullu fi uyunihim amwaluhum yawma yadhkuruna al-maut. Maksudnya orang yang memiliki harta yang banyak akan terasa sedikit hartanya itu dalam pandangan matanya ketika ia sedang merenungkan kematian. Dakhala Abul Al-Atahiyah, diceritakan bahwasanya ketika Abu Al-Atahiyah ala Harun Ar-Rasyid menyebutkan tentang kematian kepada Harun Ar-Rasyid, wa kana Harun Ar-Rasyid fi qasr, dan pada saat itu Harun Ar-Rasyid sedang tergiur oleh keindahan istana yang baru dibangunnya. Wasyu'ara'u yuhanni'unahu biqasrin iktahahahu, dan juga dia kedudukannya yang membuat dunia seolah-olah berada di tangannya. Faqala li Abi al-Atahiyah kaifa ra'aital qasr, dan dia berkata kepada Abi Atahiyah, bagaimanakah engkau melihat mati kepada Allah? Qala isma' minni abiyatan, ya. Qala ma hiya? Qala ishma buddan laka saliman fi dhillin shahiqatin al-qusur. Qala hayyuhu ya'ni zadun. Qala yujri alayka bima aradta ma'al ghaduwi ma'al bukuri. Qala zid. Qala fa idha an-nufus taghargharat bizafirin hasharajatul sudur fahunaka tu'allamu mawqunan ma kuntu illa fi ghururin. هذا غرور أهل الدنيا وهو غرور يشبه غرور البهائم يوم يصدفون عن ذكر الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني, pertanyaan kedua, hal yajuzu lil muslimina ay yatamanna al maut, apakah seorang muslim dibolehkan meminta mati kepada Allah? Wa mata yajuzu lahu ay yatamannahu, jika boleh kapankah ia boleh melakukannya? Wal jawabnya itu, laqad nahal muslimu ay yatamanna al-maut, Rasulullah melarang seseorang muslim untuk menciptakan kematian. Hadza min haitsul aslu wa huwa aslu muttafaqun alaih. Para ulama telah sepakat tentang kaidah ini. Fa fi sahihaini anhu annahu qala min haditsin Anas, di dalam sahihaini bahwasanya Rasul telah bersabda dari hadisnya Anas, la yatamanina ahadukumul mauta لضر نزل به فإن كان محسنا فلعله يزداد إحسانا وإن كان مسيئا فلعله يتوب. Sekali-kali janganlah sampai berangan-angan seseorang di antara kamu untuk mati pada saat ia sedang didera oleh sebuah mudarat, sebab jika ia adalah seorang yang baik maka mudarat itu akan menambah lagi kebaikannya, sedangkan jika seorang yang tidak baik maka siapa tahu dia akan bertobat karenanya. Fal aslu alla yatamannaw al-maut. وَاعْلَمْ أَنَّ عُمَرَ الْمُؤْمِنُ لا يزيده إلا خيرا عند الله لحديث جابر عند مسلم المسلم لا يزيده عمره إلا خيرا. Ketahuilah bahwa tambahan umur bagi seorang muslim akan selalu membawa kebaikan di sisi Allah bagi dirinya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah, umur orang muslim itu tidak akan menambah bagi dirinya kecuali kebaikan. Hadis di riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Fasyahidu min dzalika annahu idza asabaka dhurrun aw maradun fala tatamanna 'ala Allahil maut. Artinya jika engkau ditimpa oleh sebuah kemudaratan seperti kesakitan, kemiskinan, kelaparan, kesusahan dan lain-lain, maka janganlah sampai bercita-cita untuk mati. Wa hunaka mas'alatun dzakaraha ahlus sunnati ka sahib at-Tahawiyah wa Ibnu Katsir wa Adz-Dzahabi. Ya. Oleh karena itu pada dasarnya seorang muslim terlarang untuk mencita-citakan kematian, walau betapapun beratnya cobaan ujian hidup yang sedang dihadapinya. Ya. Masalahnya sekarang Umar bin Khattab, ya, sebagaimana yang diceritakan oleh Imam At-Tahawi, Ibnu Katsir dan Az-Zahabi,
أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما حج في آخر حجة حجها رفع يديه عند الجمرات قال Umar bin Khattab pernah mencita-citakan untuk mati ketika ia sedang melaksanakan ibadah haji tahirnya di Mekah Al-Mukarramah. Waqala, dia waktu itu berdoa, Allahumma innaha dha'at ra'iti warqa azmi wadana ajali faqabidni ilaika ghayra mufarritin wala maftunin. Dia berdoa, ya Allah, sungguh telah hilang rakyatku, telah menipis kebesaranku, telah hampir ajalku, maka tariklah kembali jiwaku kepadamu dengan cara yang tidak berlebihan dan tidak pula dengan cara terkena fitnah. Allahumma inni as'aluka syahadatun fi sabilika wa mautatin fi biladi rasulika. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku dimatikan sebagai syahid di negeri Rasulnya. Wassu'alu, pertanyaannya adalah, limadza tamanna Umar al-mauta? Kenapa Umar itu menginginkan kematian? War rasulu, sementara Rasul melarangnya. Ya. Wal jawabu 'inda ahlus sunnati bijawabaini. Dan jawaban di orang di kalangan ulama ahlus sunnah itu ada dua jawaban, ya. Al jawabul awal, lam yatamanna Umar al mauta wa lam yuhaddid waqtahu. Jawaban pertama, sesungguhnya Umar bin Khattab tidaklah mencita-citakan kematian bagi dirinya dan tidak pula menentukannya waktunya untuk itu. Wa innama tamanna syahadatu fi sabilillah. Ia hanya mencita-citakan mati syahid. Wa tamanna syahadatu matlubun, dan menciptakan mati syahid itu adalah dianjurkan. Wahya min afdalil a'mal, dan itu adalah amal yang baik. Wa qad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man sa'alallahu syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada'i wa immata ala firashihi. Rasul bersabda, barang siapa yang benar-benar meminta mati syahid kepada Allah, maka Allah akan menyampaikannya kepada derajat para syuhada, sekalipun kenyataannya ia mati di atas tidurnya. بينما تجد الرياء والسمعة إذا دخلا في العمل لا ينفع صاحبه حتى إذا قتل في الجبهة وهو مراء لا ينفع. Dalam hadis ini ada kalimat benar-benar meminta mati syahid yang berarti bahwa orang yang berjihad karena riya atau mencari nama, lalu ia mati dalam jihad itu, maka tak berfaedah sedikit pun kematiannya tersebut. Ia tak tergolong mati syahid sekalipun matinya di medan pertempuran. Adapun orang-orang yang bainama idza sadaqa wa qutila ala firashihi fahuwa syahidun. Adapun orang-orang yang benar-benar ikhlas meminta mati syahid kepada Allah, maka ia akan tergolong kepada mati syahid sekalipun matinya di tempat tidur, ya. Wa 'inda Ahmadi fil Musnad bi sanadin hasanin, dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan, Rabba qatilin baina as-siffin Allah a'lam bihi. Sesungguhnya orang yang pertama sesungguh betapa banyak orang yang mati di Siffin, tapi Allah yang mengetahui hakikat kematian, ya. Wa fi lafdhin, dan dalam riwayat lain, Allahu a'lam binayyatihi. Allah mengetahui niat masing-masing mereka. Faqad yakunu mara'iyan, boleh jadi mereka meninggal, mereka berperang karena riya. Wasahha anhu Rasulullah mensahihkannya, anna awwala man tus'ara bihimun nar thalathatun. Rasul juga bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali dipanggang oleh api neraka itu adalah tiga golongan berikut. Minhumul mujahidus syahidu fima yadhharu lin-nas alladhi qutila fil ma'arakah. Yang pertama di antaranya seorang mujahid yang dalam pandangan manusia ia mati dalam membela agama Allah, tetapi sebenarnya ia berjuang karena riya. Qutila riya wa sam'atu liqatila syuja'un wa qad qila fa yuqalu khudhuhu ila an-nari. Selanjutnya orang-orang yang mati agar dia dikatakan pemberani tadi, dan memang orang telah mengatakan demikian. Wal jawabus tsani, yang kedua, yaitu annal insana idza tahaqqaqa annahu waqa'a fi fitnatin, adalah seseorang jika telah nyata baginya melalui bukti-bukti yang kuat bahwa ia akan terjebak ke dalam sebuah fitnah. Wa anna an-nasa qad futinu falahu ay yatluba minallahi ay yatawaffahu. Dan memang orang lain telah banyak yang terkena olehnya, maka pada saat itu ia diperbolehkan untuk meminta kematian kepada Allah, ya. Wa qad dalla ala dzalika nususun ka ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sabda Rasul yang berbunyi, innal mu'mina fi akhir zamani min kathratil fitnati yamizzu 'ala al-quburi wa yaqulu. Sesungguhnya orang mukmin pada akhir zaman nanti, yakni ketika fitnah telah mewabah di mana-mana, akan pergi ke kubur dan mereka berkata,
Ya laitani makana sahibu hadzal qabri. Tuhai kiranya akulah yang berada di dalam kubur ini. As-su'alu tsalitsu, ya, ini soal yang ketiga, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.